adik-adik, selamat datang di Ibadah Online Kids Church IASI. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Kabarnya sehat ya? Pastinya sehat deh Kak. Amin. Ya. Kak Karel apa kabar Kak? Baik, luar biasa. Baik, Kalisma. luar biasa. Oke, adik-adik selamat datang di ibadah online Gereja Anak pada hari ini bersama Kakak Kalisma dan Kak Rahel. Kak Rahel. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kakak mau cek dulu nih kalian di rumah apakah sudah mandi? Sudah mandi semuanya ya? Sudah mandi, apalagi Kak kalau mau ibadah Kak? Harus berpakaian yang rapi dan sopan Kalisma. Ya, harus rapi pakaiannya ya, apalagi Kak? Jangan lupa sisiran. Iya, sisiran. Biar cantik, biar ganteng biar Kak. Biar ganteng, biar cantik ya. Wede, mau ke ibadah. Oke, terus apa lagi Kak? Jangan lupa ajak papa mama juga untuk ibadah bareng. Iya, pinter. Ajak papa mama, ajak adik kalian ya. Sama-sama kita ibadah di rumah. Oke, sebelum ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ya. Dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah siap ya? Kita mau muji nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai demi Tuhan. Yuk kakak utang untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk Kalisma, kita mau nyanyi Kudaki-daki Kak. Ayo sama-sama yang semangat ya adik-adik yang di rumah. Amin. Yuk tepuk tangannya yuk. Ayo digoyang badannya kanan kiri adik-adik. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Siap-siap hadap sebelah kiri ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi ya? Di kiri kau ada. Amin. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Amin. Siap-siap terbang ya. Yuk sama-sama ya. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Amin. Di atas dan di bawah kau ada. Sama-sama ketawa bareng ya. Di suka, ayo, ha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Ku di kanan kau ada. Amin. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada.
Sama-sama tangannya diangkat yuk adik-adik. Karena Engkau Yesusku. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tadi dikatakan di kanan Tuhan Yesus ada. Betul, ya Kak? Di mana lagi tadi Kak? Di kiri, di atas dan di bawah. Amin. Nah adik-adik, yuk semuanya sekarang Kakak undang untuk duduk kembali di rumah. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Yuk tutup matanya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup matamu yuk bareng Kakak. Kita sama-sama katakan, ku tidak takut. Kiralah Yesus. Ku tidak takut, Kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Katakan, aku dijaga. Aku dijaga, aku dibela. Aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Sekali katakan, ku tidak takut adik-adik. Ku tidak takut, Kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Katakan, aku dijaga. Aku dijaga, aku dibela. Aku dibela Amin. Oleh tangan-Mu yang berkuasa. Angkat tangannya dua-dua yuk sama kakak, katakan, Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, yang besertaku, yang menjagaku, yang peliharaku, yang peliharaku, Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Adik-adik yuk semuanya angkat tangan dua-dua sama kakak yuk. Kita mulai sembah Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus baik adik-adik. Ayo nak, buka suaramu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoamu saat ini. Kita mau berdoa. Mari lipat tanganmu, tutup matamu. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami roh dengar-dengaran, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama JJ. Nah, kali ini JJ cuma sendiri, tapi JJ mau bawain cerita firman Tuhan di akhir bulan ini. Nah, udah siap semuanya? Udah siap kan? Yuk, kita siapin hati kita, jangan lupa Alkitab kalian ya. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kali ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dan memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kali ini JJ mau cerita tentang 4 pemuda yang memilih Tuhan. Teladan ini kita dapat ambil adalah teladan dalam kekudusan. Nanti teman-teman bisa baca di Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nanti kalian baca sama mama papa kalian ya. Nah, gini nih teman-teman ceritanya. Ini cerita tentang Daniel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yohakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik dan memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. 3 tahun nih teman-teman. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsazar. Beltsazar ya teman-teman, inget nih namanya. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Beltsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menyajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa minum raja. Terus dia minta kepada pegawai istana supaya enggak usah dia dikasih makanan seperti itu karena dia tidak mau menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel kalau dia takut kalau nanti tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu itu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian
kata Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari? Dan biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah, Daniel dan teman-temannya hanya meminta sayur dan air untuk diminum. Jadi dia tidak menajiskan dirinya. Dan itu akan dicoba sama 10 hari dan akan dibandingin sama teman-teman yang lain, teman-teman. Jadi dia akan dibandingin nih. Nah, terus akhirnya didengarkanlah permintaan mereka itu. Jadi permintaan Daniel itu dengerin sama pegawai-pegawai istana itu. Dan diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah 10 hari ternyata perawakan mereka menjadi lebih baik. Mereka lebih gemuk. Dan daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan mereka sayur. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawanya mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal, memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita harus mempelajari teladan dalam kekudusan seperti yang dilakukan oleh Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, karena tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan tetap konsisten dengan hidup kudus yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, dan dia ternyata akan diberikan hikmat 10 kali lebih cerdas loh teman-teman. Mereka cuma makan sayur. Ayo teman-teman harus giat ya makan sayurnya ya. Nah, begitu teman-teman cerita firman Tuhan hari ini. Supaya kita bisa menjadi seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, sebelum kita sudahi firman Tuhan hari ini, JJ mau ajak teman-teman semua di rumah untuk berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Ikutin JJ berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu. Kiranya kami dapat mempelajari teladan dalam kekudusan seperti yang Engkau ajarkan kepada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, supaya hidup kami dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai bertemu selanjutnya teman-teman. God bless you. Nah adik-adik, kakak mau berdoa nih sekarang buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari ini, di tahun 2021. Nah buat adik-adik yang ada di rumah nih, yang sedang menonton acara ibadah ini, yang merasa lahir di bulan Januari, sekarang berdiri. Cepat-cepat berdiri, kakak akan berdoa memberkati kamu yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, papa mama juga yang ikut ibadah bisa tumpang tangan buat adik-adik, buat mereka yang berulang tahun. Dan kakak akan berdoa melalui tempat ini, melepaskan berkat buat kalian yang berulang tahun di bulan ini. Yuk, angkat tanganmu. Dan papa mama yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah, tumpang tangan buat adik-adik yang berulang tahun. Kita akan berdoa bersama-sama buat mereka. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur kami boleh merayakan ulang tahun buat teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak kami, keluarga kami yang berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan. Biar di bulan ini, di hari ini kami mau berkati mereka dengan berkat daripada Tuhan. Ditambah lagi 1 tahun dan Tuhan juga menambahkan hikmat kepada mereka, menambahkan pengetahuan,
hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Biar hidup mereka selalu dipimpin Tuhan, diberkati Tuhan. Roh Tuhan ada di atas setiap anak-anak ini. Dan kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Dan Tuhan akan selalu buat mereka berhasil di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati orang tua, keluarga mereka, semua orang-orang yang ada di dalam satu rumah mereka diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, balik lagi sama Bona. Kali ini Bona mau mengajak teman-teman untuk menghafalkan ayat hafalan di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekarang teman-teman, satu kali lagi ya. Yuk bareng-bareng yuk. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah gitu teman-teman. Sampai bertemu lagi ya. Jangan lupa dihafalin. Bye-bye. God bless you. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak mau bagi pengumuman. Jadi, setiap minggu sore setelah ibadah online berlangsung, akan ada rumah doa melalui Zoom atau video call loh. Bagi adik-adik yang rindu hadirat Tuhan dan mau berdoa bersama-sama, yuk join ke dalam rumah doa. Ajak keluarga serta teman-teman untuk join rumah doa ya. See you and God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih ibadah. Gak kerasa ya, di bulan pertama di tahun baru ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Dan Tuhan Yesus tetap baik. Adik-adik juga yang setia terus mengikuti ibadah sampai hari ini juga Tuhan pasti berkati kamu yang tetap setia. Terus tetap semangat walaupun kita masih ibadah di rumah. Tapi kakak minta adik-adik yang masih ibadah di rumah, walaupun kita masih belum bisa ketemu ya, tetap rajin ibadah, tetap semangat menyembah Tuhan dan tetap semangat ibadah juga setiap hari Minggu. Jangan lupa, sampai jumpa lagi nanti di bulan depan. Dan berdoa sama Tuhan supaya kita bisa kembali sama-sama beribadah, berkumpul di gereja seperti yang dahulu lagi. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, di ibadah terakhir, di minggu terakhir ya di bulan ini. Dan kita mau terima berkat juga dari Tuhan Yesus. Kakak undang yuk sekali lagi kita semuanya bangkit berdiri. Papa, mama, adik-adik, semua keluarga yang ada di rumah yang menonton acara hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dua-duanya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan kita akan minta berkat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini, di tahun yang baru ini, di bulan pertama. Kami boleh melalui semuanya dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan semua yang terbaik yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, biar ibadah kami hari ini, penyembahan kami, pujian kami, yang terbaik semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami selesai Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Biar berkat Tuhan diberikan bagi kami, berkat penyertaan, perlindungan, kesehatan, semuanya Tuhan berikan berlimpah-limpah pada setiap kami, kepada setiap anak-anak, orang tua, keluarga, yang menonton acara pada hari ini, biar Tuhan memberkati mereka. Penyertaan Tuhan, kekuatan, perlindungan, semuanya Tuhan berikan berlimpah-limpah bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di bulan ini kami sudah belajar biar seluruh hidup kami akan menjadi teladan di dalam perkataan kami, perbuatan kami, kasih kami, kekudusan kami diberikan dari Tuhan, dan kami boleh berikan semuanya juga kepada banyak orang menjadi contoh yang baik. Kami percaya hidup kami akan terus dipakai Tuhan, dan kami akan terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menemukan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.